Selamat pagi sahabat Saroha. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera Allah yang daripada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Kehidupan di muka bumi akan terus berjalan dan tidak akan berhenti selama bumi masih ada. Panas dan hujan, siang dan malam akan datang silih berganti. Begitu juga dalam hal menabur dan menuai. Kalau kita ingin melihat apa yang sudah kita tabur di masa lalu, maka lihatlah tuaian yang kita terima saat ini. Dan apa yang kita tabur hari ini akan menjadi tolak ukur apa yang akan kita panen untuk di hari depan. Hasil panen tiap orang tidak akan bisa disamaratakan dengan hasil panen orang lain. Secara umum, karena taburan tiap-tiap orang pasti berbeda dalam hal jumlah, dalam hal kualitas benih, dan juga dalam bentuk usaha dan perjuangan, dan juga di dalam doa. Semuanya pastinya diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah menentukan berkat untuk setiap orang. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit tentu akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan pasti menuai banyak juga. Maka pilihan ada di tangan kita. Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Bila ingin hasil panen kita baik dan melimpah, maka taburlah benih yang baik sesuai dengan yang tertulis di dalam firman-Nya. Ingatlah selalu bahwa janji Tuhan ada bagi setiap orang. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tak henti-hentinya musim menanam dan menuai. Hukum tabur tuai adalah hukum alamiah yang dipahami oleh setiap orang. Namun harus kita pahami bahwa tabur tuai itu bukanlah hukum alam semesta tanpa campur tangan Tuhan. Hukum tabur tuai itu adalah jaminan pemeliharaan Tuhan pasca air bah yang bisa kita saksikan. Zaman Adam di Taman Eden, bagaimana manusia tinggal menikmati apa yang Tuhan berikan. Namun setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, membuat kita harus bekerja dan berlelah untuk mencari nafkah. Dengan kelelahan kita itulah ada janji pemeliharaan Tuhan atas umat manusia, yaitu jaminan bahwa selagi bumi masih ada, maka tak henti-hentinya menanam dan menuai. Maka janji pemeliharaan Tuhan ini menjadi motivasi dan semangat bagi kita untuk bekerja, karena Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Tuhan telah mengatur musim sedemikian rupa untuk menopang kehidupan kita. Maka marilah dengan giat bekerja, mendoakan pekerjaan kita agar menikmati hasil dari pekerjaan seturut dengan pemberian Tuhan. Maka jangan mengeluh
jika musim panas tiba. Sabar dan tabahlah mengikuti rencana Tuhan. Waktunya akan datang musim dingin. Jangan berkeluh jika musim kemarau, tetapi pelajarilah apa yang dapat kita kerjakan di musim kemarau. Waktunya akan tiba untuk musim penghujan. Tuhan adalah perencana ulung dalam kehidupan kita. Dia penata dan Dia pengatur yang maha baik. Maka Bapak Ibu, saudara sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, demikianlah hukum tabur tuai yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab apa yang kita tabur, maka itu jugalah yang akan kita tuai. Maka dengan begitu juga proses perjalanan kehidupan kita. Ketika kita mau menuai dengan hasil yang lebih baik, dengan hasil yang lebih banyak, maka di dalam proses menabur itu, kita harus melihat dari semua sisi. Dari segi bibit, dari segi bagaimana kita merawat, bagaimana kita juga mendoakan apa yang kita sudah tanamkan. Maka demikian juga kita akan menuai hal-hal yang lebih baik. Maka tidak akan ada hasil yang baik ketika kita menabur dengan hal-hal yang tidak baik. Maka tidak akan bisa menghasilkan hal-hal baik ketika kita tidak menabur hal-hal yang baik. Harus dengan menabur yang baik, maka kita harus menuai hal-hal yang baik juga di dalam kehidupan kita. Maka untuk itu kita diingatkan melalui nats ini bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan sesuatu saat ini, maka itu juga yang menjadi tolak ukur. Itu juga hal yang akan kita panen untuk hari-hari selanjutnya. Tetapi kita diingatkan bahwa janji pemeliharaan Tuhan untuk segala kehidupan kita, bahwa janji pemeliharaan Tuhan yang menyemangati kita dalam kehidupan kita, bahwa Dia akan memberkati segala pekerjaan, Dia akan memberkati segala apa yang akan kita lakukan untuk tuaian yang lebih baik lagi. Untuk itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah berbuat hal yang lebih baik agar menjadi tuaian yang lebih baik. Marilah melakukan, menabur hal yang lebih baik agar itu juga menjadi tolak ukur, menjadi tuaian yang lebih baik untuk hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan. Kami senantiasa bersyukur di mana janji pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam proses segala waktu dan pekerjaan yang kami lakukan setiap harinya. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Hukum tabur tuai yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab apa yang akan kami tabur, itu jugalah yang akan kami tuai dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menabur hal-hal kebaikan, untuk memilih segala benih yang akan kami tabur adalah benih yang baik, yang bisa bertumbuh dan berbuahkan banyak buah yang baik untuk dinikmati oleh orang-orang lain. Demikian juga dalam perbuatan kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk menanamkan hal-hal kebaikan melalui perbuatan kehidupan kami, cara bicara kami, langkah kami, dan kelakuan kami, agar kami juga beroleh buah yang dibuahkan oleh perbuatan kehidupan kami untuk hari-hari selanjutnya. Kami boleh menikmati buah pekerjaan hidup kami menjadi buah yang indah, buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain, agar kami juga bisa melakukan sesuai dengan seturut perintah Tuhan. Untuk itu Bapa, segala proses kehidupan kami hanya mau serahkan dalam tangan-Mu saja, dan setiap jemaat-Mu juga, akhirnya segala proses kehidupan yang kami lakukan, Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami, dan Tuhan juga yang memulai apa yang akan kami lakukan, sehingga boleh kami akhiri dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.